Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Sistem Komputer. Pada video kali ini kita akan membahas terkait input-output device. Ketika kita berbicara tentang I/O device, ada dua hal yang bisa kita lihat sebagai sudut pandang. Pertama, dari sisi organisasi fisik atau perangkat keras itu sendiri, kemudian organisasi dari sisi perangkat lunaknya. Dari sisi organisasi fisik atau perangkat keras, komponen penting dalam sebuah device I/O itu terdiri dari yang namanya piranti I/O-nya sendiri, ya. Kalau kita lihat wujudnya itu bisa kita yang umum kita sebut sebagai monitor, keyboard, mouse, printer, dan sebagainya. Kemudian ada bagian penting yang lain, yaitu yang namanya adapter, ya. Jadi setiap hardware dalam device I/O itu bisa kita lihat dari wujud fisiknya saja sudah berbeda. Kemudian dia pasti komponen atau daya listrik dan sebagainya itu yang dibutuhkan dari masing-masing device tersebut berbeda, ya. Nah, ketika itu diintegrasikan dengan sistem komputer atau hardware lainnya, ya, dibutuhkan sebuah alat, ya, agar dia dapat integrasi dengan sistem komputer lainnya atau ibaratnya terutama dari sisi kelistrikannya, ya, harus memiliki daya yang sesuai dengan kebutuhan dari device tersebut, ya. Dibilang di situ adapter itu merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektrik lainnya dalam piranti I/O. Nah, ya itu sering kalian lihat kalau misalnya misalnya monitor gitu, dia pasti akan perlu dicolok ke listrik sendiri gitu, ya, perlu daya listrik sendiri. Nah, di dalamnya pasti sudah terpasang adapter yang dapat menyesuaikan komunikasi dari sisi kelistrikannya. Kemudian ada kabel yang menghubungkan antara si monitor tersebut ke PC gitu, ya, atau ke komputer. Itu kalau yang bentuknya PC, tapi kalau laptop kan monitor seolah-olah sudah terpasang di dalam laptopnya, di dalam satu kesatuan. Nah, namun sebenarnya si LCD atau layar itu sendiri merupakan bagian terpisah, ya, itu bisa dibilang sebagai output device-nya sendiri terpisah dengan motherboard-nya gitu, ya. Nah, setiap perangkat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di materi sebelumnya selalu terhubung dengan sesuatu, entah itu kabel, entah itu konektor, tembaga, dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan sebagai bus I/O-nya gitu, ya. Jadi ada 3 komponen yang dibutuhkan oleh sebuah perangkat keras, wujudnya sendiri atau pirantinya sendiri, device-nya, kemudian sumber listriknya, ya, biasanya kalau kalian lihat device I/O itu rata-rata perlu tenaga listrik sendiri, ya, monitor atau biasanya printer. Namun ada juga yang sudah cukup memakai daya listrik dari komputer itu sendiri atau di laptop itu biasanya mouse, keyboard, dan sebagainya, ya. Itu dia tidak membutuhkan listrik yang besar sehingga bisa mengambil resource dari si laptop. Kemudian ada kabel-kabel yang menghubungkannya, ya, ke sistem komputer utama, ke prosesor, ke memori, ke motherboard. Itu yang dinamakan dengan kabel-kabel atau bisa kita sebut sebagai istilahnya bus I/O. Nah, ketika kita ngomong perangkat keras, ya, kita bisa mengelompokkannya menjadi 3 macam, ya. Piranti antarmuka pengguna, itu biasanya yang berinteraksi langsung dengan kita, keyboard, mouse, monitor, printer. Namun ada juga device I/O yang berperan sebagai piranti transmisi, misalnya NIC, modem, ya, barcode scanner, dan sebagainya. Kemudian ada juga piranti untuk penyimpanan datanya, mulai dari hard disk, ya. Wujudnya hard disk, ya, tapi sebenarnya kalau kita bicara di bagian memori atau tempat menyimpannya itu
si magnetic disk-nya itu yang berperan sebagai menyimpannya. Tapi wujudnya sendiri mungkin hard disk itu bisa kita kelompokkan sebagai output device. Nah, bagian sendiri di perangkat keras ada yang namanya fungsi device controller ya. Sebagai fungsinya apa? Di situ dia berperan sebagai pengendali digital atas setiap piranti I/O. Nah, jadi dalam setiap piranti I/O ini tentu ada trigger output, input dan sebagainya dari pengguna ya. Maka dia dibutuhkan sebuah controller yang bisa membaca mendeteksi hal-hal tersebut ya. Banyak controller mulai dari grafik, SCSI controller, serial atau parallel port controller. Nah, itu untuk fungsi sebagai device controller. Ya, ini bus I/O mungkin tidak terlalu saya jelaskan karena fungsinya jelas seperti sistem bus pada umumnya, dia selalu berperan sebagai penghantar ya atau penyambung antara satu device ke device lainnya atau satu hardware ke hardware lainnya. Nah, selanjutnya di dalam I/O sendiri itu ada yang namanya istilahnya pengalamatan piranti. Nah, setiap piranti I/O butuh diberi alamat khusus untuk membaca dan menulis data di memori, ya. Nah, jadi pengalamatan itu ada yang modelnya direct map ya, memiliki ruang alamat terpisah dari alamat memori khusus dialokasikan untuk piranti I/O. Ada juga yang terkoneksi atau tersambung. Nah, ini beberapa contoh pengalamatan untuk piranti I/O. Jadi pengalamatan untuk piranti I/O mungkin berbeda dengan pengalamatan pada instruksi atau operasi ketika sebuah software dijalankan. Nah, terkait transfer data ya, jadi yang namanya device I/O ini pasti berkaitan dengan data yang berseliweran ya, selalu berfungsi untuk menghantarkan dan menyimpan data itu sendiri. Ada yang namanya programmed I/O atau pooling ya. Di situ prosesor bertanggung jawab atas pemeriksaan selesainya operasi transfer dan yang dilakukan oleh device controller. Nah, jadi ini berkaitan dengan prosesor kalau terkait dengan programmed I/O ini. Nah, kemudian ada kondisi tertentu, prosesor hanya bertanggung jawab atas perpindahan data atau ke memori. Device controller akan memberikan sinyal interrupt jika data sudah tersedia untuk disalin ke memori utama. Nah, proses kerja ini bisa digolongkan sebagai interrupt driven ya. Jadi berdasarkan kejadian sebelumnya. Kemudian ada lagi DMA, Direct Memory Access, prosesor dibebaskan dari pengontrolan transfer data I/O. Sebagai gantinya diperlukan tambahan perangkat keras DMA controller yang memiliki kendali atas bus internal dan jalur ke memori utama. Jadi ini komunikasi utama antara device I/O dengan main memory, tidak ada keterlibatan dengan prosesor. Oke, kemudian ketika kita ngomong perangkat lunak ya, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya, ada beberapa lapisan yang mungkin dibutuhkan, ada yang namanya interrupt handler, kemudian device driver, subsystem, pustaka I/O dan sebagainya. Interrupt handler itu fungsinya menangani terjadinya interupsi dan pengalihan eksekusi ke interrupt handler, bertujuan untuk mencapai operasi yang asinkronus. Nah, kemudian ada lapisan lainnya yaitu lapisan device driver. Kalau kalian ketika mencolokkan atau menyambungkan device I/O ini ke sistem komputer, selalu biasanya sebuah sistem operasi meminta yang namanya driver ya. Graphic driver, printer driver. Nah, si driver inilah yang ibaratnya berfungsi untuk menjebatani software atau apa namanya ya perangkat lunak yang dimiliki oleh si device itu sendiri, si device I/O untuk dideteksi di dalam sebuah sistem operasi gitu. Jadi ada komunikasi antar sistem atau antar perangkat lunak gitu ya. Nah, si driver inilah yang menjembataninya. Ada yang namanya lapisan subsistem untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen ya untuk pengontrolnya itu.
Dan terakhir, lapisan Pustaka ya, mengimplementasikan Pustaka pengaksesan I/O atau API, Application Programming Interface, bagi aplikasi untuk melakukan operasi I/O, memudahkan programmer, dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin itu materi terkait device I/O-nya. Jadi ada dua inti, dilihat dari sudut pandang hardware dan software-nya ketika kita membahas sebuah device I/O. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.